Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama program Guru Berguru, belajar untuk mengajar lebih baik. Hari ini kita bersama guru berprestasi Kota Depok, Bu Tati Mariati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Adin. Gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat. Selamat ya, sudah terpilih menjadi guru berprestasi tingkat Kota Depok yang Terima kedua kasih. kali ya. Iya Pak. Untuk menjadi guru berprestasi tingkat Kota Depok itu sebetulnya prosesnya mudah atau sukar? Iya. Untuk menjadi guru berprestasi tingkat Kota Depok itu kami melalui 3 tahap Pak. Mulai dari tes tulis, kemudian presentasi PTK dengan wawancara, juga kita menampilkan bakat kita tuh apa, kemampuan kita apa gitu. Jadi ya lumayan lah. Yang penting guru itu ingin selalu mengikuti perkembangan zaman, insya Allah semua juga pasti bisa. Iya. Kemarin penyerahannya di kantor DPRD Kota Depok ya? Iya Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu untuk kedua kalinya berada di situ. Iya Pak. Iya. Sekarang sebetulnya sudah menjadi pengawas. Ya, per 11 April 2022 sudah dilantik oleh Pak Wali Kota. Berarti saya harus mengucapkan 2 kali selamat. Selamat sebagai Terima guru berprestasi dan selamat sebagai pengawas pembina ya, Iya, jenjang Pak. SMP. Bu Tati, ada kabar menjadi seorang guru itu dari sejak usia yang masih amat muda ya, Iya, 20 Pak. tahun. Iya, semester 4 honor di SD saat itu. Ya. Gimana, ceritakan awal-awal jadi guru. Profesi menjadi guru itu sebetulnya pilihan atau dipilihkan? Iya. Kalau boleh cerita mungkin ya, kelakarnya kami di keluarga tuh kayaknya kami tuh kebanyakan makan beras bagian Pak. Jadi dulu kan PNS itu dapat beras jatah itu ya. Kebetulan ibu saya itu guru SD. Kemudian kakek saya juga guru SD sampai pensiun, kepala sekolah. Ibu saya juga kepala sekolah. Nah sampai di keluarga tuh mamang, bibi itu semuanya guru Pak. Nah adik-adik juga guru, suami juga. Jadi kayaknya gitu. Dari awal udah kebanyakan itu saya kelakarnya bercandanya. Oh, memang berasal dari keluarga guru pendidik, ya, keluarga pendidik. Dan akhirnya sekarang mendapatkan amanah sebagai pengawas di Kota Depok dan termasuk pengawas yang termuda. Enggak, masih ada beberapa teman lagi yang lebih muda dari saya. Masih ada yang lebih muda. Di banyak tenaga baru yang muda-muda mewarnai Dinas Pendidikan Kota Depok ya. Mudah-mudahan Depok tambah baik dan tambah sukses ya. Iya, insya Allah. Apa yang bisa dibagi ketika Bu Tati menjadi guru honorer saat itu? Iya, saya kuliah jurusan pendidikan bahasa Inggris Pak. Jadi saat itu SD itu membutuhkan guru-guru bahasa Inggris. Nah, jadi saya mencoba melamar walaupun sekolahnya deket-deket rumah itu ya. Saya melamar, kemudian mendapatkan kesempatan walaupun belum pegang ijazah ya. Jadi dari semester 4 itu saya menjadi guru honor sampai tahun 2003 itu. Jadi dari 1998 sampai 2003. 2003 itu saya ikut ada peluang untuk guru bantu. Saat itu cuma sedih karena untuk guru bahasa Inggris tuh nggak ada peluang di SD. Nah, tapi akhirnya saya coba SMP dan alhamdulillah lolos. Saya masuk di SMP Negeri 12 Depok. 2003, kemudian 2006 ada seleksi CPNS saat itu dan alhamdulillah saya lolos juga ya sampai saat ini. Berarti masuk sebagai PNS usia 28 ya. 28 ya. Oh, ya. Berapa honor yang pertama kali diterima menjadi guru honor ya? Pertama kali honor yang diterima itu berapa tuh? Saat itu tahun 98 40.000 Pak. Iya.
Tapi ya alhamdulillah buat kebutuhan pribadi mah nggak minta sama orang tua lah. Udah bisa buat dipenuhi sendiri gitu. Jadi guru honor, kemudian ikut PNS. Ya. Sambil saya menjadi guru honor itu sambil buka les juga di rumah tuh Pak. Guru apa? Bahasa Inggris anak-anak SD. Siswanya itu sampai 150. Sampai saya jadwal sendiri, tapi itu sendiri aja di handle gitu. Ya. Memang bakat Ya. dari orang tua itu apa tuh turunan dari orang tua ya, luar biasa mengalir darah seorang pendidik. Jadi menikmati proses sebagai guru waktu itu. Iya, menikmati dan sebenarnya saya amat sangat bersyukur. Jadi ketika saya lulus SMA itu kebetulan kan memang keadaan ibu single fighter gitu, kemudian tidak ada biaya untuk kuliah. Nah, kebetulan setelah cari info mana-mana gitu, Universitas Pakuan saat itu karena di bawah Yayasan Siliwangi itu paling murah Pak. Nah, jadi bisalah daftar di sana. Wujud rasa syukur saya itu saya akan berusaha belajar semaksimal mungkin dan saya akan berusaha mengabdikan diri lah, belajar mengabdikan diri itu semaksimal mungkin. Sambil saya dalam hati tuh berpikir begini, mungkin ini terakhir saya mendapatkan pendidikan dan ini yang bekal yang akan saya bawa sepanjang hidup saya gitu. Jadi saya berusaha seperti itu dan saya pengen anak-anak itu juga bisa berbahasa Inggris gitu. Selain saya mengajar di sekolah, mereka les juga di rumah gitu. Ya. Ada pengalaman yang menarik ketika menjadi guru honorer, lalu pertama kali menjadi seorang guru di usia yang muda. Ya, biasa Pak diledek-ledekin anak-anak tuh. Tapi satu yang saya sangat terkesan ya dan lucu sendiri juga sebenarnya. Jadi saat itu memang internet belum seperti sekarang ya. Buku juga hanya buku pegangan kita. Bagaimana cara mengajar anak gitu kan? Menyampaikan misalnya benda-benda di ruang kelas gitu. Nah, itu awal-awal saya bikin tebak-tebakan, ceritanya menggambar nih Pak. Dalam hati saya niat saya menggambar tas. Tapi kompak satu kelas jawabnya ini apa anak-anak? Ember. Setelah saya lihat, oh iya ya gambar tas saya kayak ember gitu. Itu Pak yang saya masih teringat. Teringat ya, itu spesial momen ya. Iya, geli sendiri juga sih. Dari guru honor lalu kemudian mendaftar PNS, jadi guru bantu dulu saya, mendaftar PNS lalu lulus dan bisa masuk ke Kementerian Pendidikan sebagai narasumber nasional, instruktur nasional. Ya. Nah, kalau itu gimana ceritanya? Baik, jadi di tahun 2013 ya, ketika ada kurikulum 2013 itu kebetulan Pak Komar saat itu kepala sekolah tidak bisa menghadiri BIMTEK kurikulum di Bandung. Nah, karena ada tugas bersama kepala sekolah yang lain yang tidak bisa ditinggal. Disuruh berangkatlah saya ke sana. Itu pesertanya semuanya pengawas, kepala sekolah, saya guru sendiri gitu kan. Tapi karena mungkin paling muda, kemudian guru, jadi bagian yang banyak mengerjakan semuanya lah gitu ya, istilahnya sampai tampil ke depan gitu. Nah, dari situ kemudian ada juga instruktur tingkat kota juga Pak saat itu ya, kita ada ada pendampingan ke sekolah-sekolah per klaster ya saat itu. Kemudian di tahun 2015 ada tes UKG. Nah, sebenarnya inti dari pertanyaan-pertanyaan itu kan ada profesional, ada pedagogik. Nah, termasuknya ada kurikulum juga. Sebenarnya saya termasuk yang diuntungkan lah, sudah mempelajari duluan gitu. Dari hasil UKG itu katanya mendapatkan nilai terbaik. Jadi hijau semua tuh Pak rapotnya. Dipanggillah kami
ke Makassar saat itu untuk pelatihan sebagai narasumber nasional guru pembelajar. Jadi dilihatnya dari hasil UKG tahun 2015. Udah saya ikuti. Setelah hasil dari iklat itu, kami harus berbagi kepada calon-calon instruktur yang konon katanya nilai rapotnya tuh agak di bawah gitu, tapi masih termasuk level tinggi tuh mereka guru-guru itu. Nah, kami menyampaikan materi saat itu, saya ke Surabaya, ke Bandung, berbagi dengan guru-guru Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, kemudian dengan guru-guru Medan, Bangka Belitung, hanya yang dari Medan, Bangka Belitung, Padang itu ditarik sama kementerian untuk melaksanakannya di Puncak. Ya udah ke sana. Nah, dari situ tidak berhenti, ternyata ketika ada diklat-diklat untuk guru, itu saya terpanggil juga Pak untuk menyampaikan mengenai isi dari 10 rapot kita itu ya. Nah, sampailah saya di tahun 2018 alhamdulillah bisa berbagi dengan guru-guru di Sorong Pak, Papua Barat. Papua. Wah, berangkatlah ke sana ya. Pasti banyak cerita menarik di sana. Banyak banget. Sampai saya bilang gini, ini mungkin mungkin seumur hidup saya hanya sekali. Akhirnya udahlah, saya pengen nyoba, pengen tahu saya itu Raja Ampat itu seperti apa. Berangkatlah saya ke Raja Ampat gitu. Jadi sudah pernah menginjakan kaki ke Raja Ampat ya? Iya, yang biasanya cuma lihat di kalender gitu kan Pak, cuma lihat di Google ya keindahannya, alhamdulillah sudah ke sana. Sudah bisa lihat ke sana ya. Saya tertarik tuh dengan motivasi rekan-rekan guru di daerah. Sebetulnya semangatnya, motivasinya rekan-rekan guru di daerah itu seperti apa? Iya, berdasarkan pengalaman saya Pak, ketika memberikan pelatihan itu, semangat mereka luar biasa dengan keterbatasannya. Sampai ada guru itu yang cerita, untuk sampai ke hotel itu dia harus pakai motornya naik perahu, menyeberangi lautan tapi yang mungkin tenang gitu ya. Jadi nyebrangnya pakai perahu, kemudian dia jalan lagi. Itu di awal ya, jadi pagi-pagi. Nah, ya udah jadinya dia stay gitu kan, memang di hotel gitu. Nah, kadang ada juga yang bolak-balik gitu katanya. Bu, tahu nggak, saya untuk mencapai di sini itu harus melewati 3 hutan katanya. Dan itu saya sendirian, tapi saya tidak bisa stay di hotel, guru itu bilang, karena saya punya anak kecil di rumah katanya. Jadi dia harus bolak-balik. Tapi saya perhatikan semangatnya luar biasa Pak. Mereka itu ingin tahu, sampai kalau malam itu mereka ada yang datang juga ke kamar saya, ingin tahu bagaimana caranya dengan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Dan sampai saat ini kami masih berhubungan baik, masih kalau ada apa-apa kami saling berkomunikasi. Gitu. Iya, memang iya ya. Berarti terkonfirmasi informasi bahwa iya, rekan-rekan guru kita di daerah itu motivasi belajarnya cukup tinggi. Bu Tati juga termasuk yang ikut sebagai narasumber kurikulum 2013. Saat itu instruktur Pak, 2013. Instruktur kurikulum 2013 ya. Kemudian saat ini kurikulum 2013 itu coba disempurnakan dengan kurikulum Merdeka. Nah, sebetulnya apa latar belakang pemerintah itu ingin melengkapi, menyempurnakan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka? Ya, alhamdulillah Pak, untuk kurikulum Merdeka ini saya sudah terlibat sejak tahun 2021. Jadi saat itu ada rekrutmen untuk menjadi instruktur nasional sekolah penggerak. Nah, alhamdulillah lolos. Kemudian di tahun 2002 ini juga ada rekrutmen menjadi narasumber nasionalnya dan
saya masih terlibat. Jadi insya Allah saya pahamlah alur dari awalnya seperti apa, kemudian ada beberapa kali perubahan-perubahan ya sampai saat ini juga sifatnya masih dinamis gitu ya. Kurikulum yang baik itu kan kurikulum yang sesuai dengan zamannya gitu. Jadi apakah kita akan tetap mengajar anak-anak kita saat ini sama dengan 10 tahun yang lalu? Apakah kita akan berubah? Nah, ketika kita lihat anak-anak didik kita itu kan mereka kita persiapkan untuk bersaing paling tidak dengan dirinya, dengan sekitar 10 atau 20 tahun yang akan datang. Bahkan mereka juga mungkin akan bersaing dengan artificial intelligence itu ya Pak. Jadi semua serba digital. Dulu kita tidak terbayang kan, mau beli ikan asin aja bisa lewat HP gitu ya. Sekarang mau beli sayuran, beli apapun gitu ya, kita bisa lakukan secara online. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini diberikanlah kemerdekaan kepada siswa